Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Bertemu kembali dalam Renungan Harian GKI Sumut Medan. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari baru yang Kau berikan dalam hidup kami pada saat ini Tuhan, di mana kami ingin mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus agar kami bisa mengerti akan firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang hal ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Dalam perikop Matius 21 ayat 28 sampai 32, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang ayah yang memerintah 2 orang anaknya, yang mana kedua anaknya memiliki reaksi yang berbeda ketika ayah mereka meminta mereka untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama menolak untuk pergi. Tetapi seiring berjalannya waktu, anak pertama kemudian menyesali keputusannya dan pergi ke kebun anggur. Anak kedua berkata bahwa ia akan pergi. Terlihat dia seperti seorang penurut, tetapi sayangnya dia tidak melakukan seperti yang diucapkannya. Belajar dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang 2 hal, yaitu yang pertama pertobatan dan yang kedua ketaatan. Pertobatan adalah proses perubahan hati dan perilaku yang dilakukan seseorang sebagai respon terhadap kesadaran akan dosa-dosa mereka dan keinginan untuk kembali kepada Tuhan, di mana ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Pertobatan juga adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti jalan Tuhan. Alkitab menulis, pertobatan seringkali dikaitkan dengan pengampunan dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang bertobat. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan adalah tindakan atau perilaku yang menunjukkan kesediaan untuk mengikuti dan mematuhi perintah, ajaran, atau kehendak Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan menunjukkan kesetiaan dan cinta kita kepadanya. Alkitab menulis, ketaatan kepada Tuhan seringkali dikaitkan dengan berkat, perlindungan, dan pemeliharaannya. Ketaatan juga dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan memperdalam hubungan kita dengannya. Bagaimanakah hubungan pertobatan dan ketaatan? Pertobatan adalah kunci yang utama. Anak pertama yang awalnya menolak untuk pergi ke kebun anggur, tetapi kemudian menyesali keputusannya dan pergi, menunjukkan bahwa pertobatan adalah kunci untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Ketaatan adalah buah dari pertobatan. Anak pertama yang pergi ke kebun anggur menunjukkan bahwa ketaatan adalah buah dari pertobatan. Ketika dia benar-benar bertobat, kita akan menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa janji saja tidak cukup. Anak kedua yang berkata bahwa ia akan pergi ke kebun anggur, tetapi tidak melakukannya, menunjukkan bahwa janji saja tidak cukup.
Kita harus menunjukkan ketaatan kita dengan tindakan kita. Dan buah dari semua itu adalah kita akan mendapatkan pengampunan. Dan kita semakin dekat dan dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga berkat Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami di dalam kami melakukan aktivitas kami. Dan kami mengingat akan pertobatan dan ketaatan kami kepada Tuhan untuk sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, seperti renungan kita pagi ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya pertobatan dan ketaatan. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, dan tidak hanya berjanji, tetapi juga bertindak. Mari kita mengalami perubahan dalam hidup kita dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.